Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bersyukur masih dapat berjumpa kembali di channel Jalan Surga ini, tentunya dengan masih diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin, dan semua kenikmatan serta karunia-Nya tak kurang dari suatu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Tak lupa juga seperti biasanya, sebelum kursi dilanjutkan, untuk terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyampaikan salawat dan salam tentunya hanya kepada beliau, junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang mana sama-sama kita ketahui berkat beliaulah kita semuanya, khususnya umat muslim dimanapun saja berada, telah dikeluarkan dari alam kegelapan dan telah menuju alam nur atau cahaya seperti apa yang kita rasakan saat ini. Amin, amin ya robbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Baiklah kaum muslimin rahimakumullah, sahabat jalan surga dimanapun saja berada yang dirahmati oleh Allah. Pada video kesempatan kali ini Abah Gusri akan membahas mengenai sesuatu yang unik dan menarik, bahkan mungkin masih banyak di antara saudaraku semuanya yang belum mengetahuinya, yaitu tentang berapa khasiat air hujan di dalam dunia spiritual, dimana kita sedang saat ini mengalami kemarau panjang, tapi puji syukur kepada Allah kita pun juga sudah melihat dan menyaksikan langsung. Mungkin bisa jadi di tempat kita pun sudah mulai ada hujan, walaupun belum setiap hari ataupun lebat, artinya tanda-tanda hujan itu sudah mulai ada. Jadi ada satu hal, nantinya jika musim hujan sudah mulai datang atau tiba, untuk yang pertama kalinya berbekal dengan ilmu ini, saudaraku semuanya akan tahu apa yang harus dilakukan. Air hujan yang sering kita abaikan, bahkan terkadang juga membuat sebagian orang mengeluh kesal. Padahal secara metafisik, di balik air hujan itu sendiri memiliki energi kosmik yang begitu besar, karena di dalam setiap tetes air hujan itu terdapat 4 elemen, ya, 4 elemen utama menyusun alam, yaitu elemen air itu sendiri, tanah, udara, dan api yang berasal dari petir. Nah, itu wajib diketahui. Selain daripada elemennya, air hujan yang jauh pada waktu tertentu, seperti hujan yang pertama kali pada musimnya atau hujan yang jatuh di malam Jumat, itu biasanya lebih dipercaya atau lebih dipercayai semenjak dari zaman nenek moyang terdahulu, memiliki kekuatan magis yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan manusia itu sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini Abah Gusri akan menjelaskan mengenai beberapa keajaiban air hujan di dalam dunia spiritual, di mana air hujan yang dimaksud adalah air hujan yang langsung turun dari langit, bukan air hujan yang sudah terkena genting atau talang air ataupun sebagainya. Baiklah kaum muslimin rahimakumullah, sahabat jalan surga dimanapun saja berada yang dirahmati Allah, seperti yang sudah Abah Gusri sampaikan, ada beberapa khasiat manfaat dari air hujan itu sendiri. Nah, yang pertama adalah sebagai media untuk pengobatan penyakit. Nah, air hujan yang paling bagus digunakan untuk menyembuhkan orang yang sakit, baik itu sakit secara medis maupun non-medis. Nah, usahakan air hujan itu yang turun itu saat malam Jumat. Nah, itu yang terbaiknya. Karena air hujan di malam Jumat ini memiliki energi penyembuhan alami yang sangat dahsyat jika saudaraku memiliki
kelebihan dalam hal indera keenam ataupun mata batin, ya. Artinya yang peka. Maka saudaraku akan dapat merasakan bahwa di malam Jumat itu vibrasi alam semesta itu akan lebih tinggi dari malam-malam lainnya. Itu perbedaannya atau kelebihannya malam Jumat. Makanya itulah juga sebabnya malam Jumat sangat cocok untuk melakukan sebuah ritual. Nah, caranya bagaimana? Jadi begini saudaraku, tampung air hujan itu di malam Jumat dengan menggunakan wadah tertentu. Tapi akan lebih baik jika menggunakan wadah dari kaca atau keramik. Karena kaca dan keramik itu akan mengumpulkan dan menyerap energi semesta yang lebih besar. Karena apa? Karena air hujan itu nantinya akan saudaraku minum secara langsung, maka jangan sampai terkena kotoran atau tanah, ya. Dan ingat, tampunglah air hujan yang langsung turun dari langit tanpa perantara media apapun. Jadi seperti yang sudah bagus disampaikan tadi, karena itu kita mengambilnya di malam Jumat, besok pada keesokan paginya bacakanlah doa di depan air hujan itu. Minta kepada Allah agar apa? Segala penyakit yang saudaraku derita saat ini akan bisa disembuhkan. Dan bagi yang muslim bisa membaca 1. Al-Fatihah 1 kali, Al-Ikhlas atau Kulhu kemudian 3 kali, kemudian Al-Falaq 3 kali, dan An-Nas juga 3 kali. Itu dipahami ya. Jadi kalau masalah wadahnya silahkan menggunakan wadah apa saja saudaraku ya. Dan air yang sudah didoakan itu tadi, itu nanti saudara-saudaraku minum setiap pagi selama 7 hari berturut-turut, ya. Dan akan lebih bagus lagi meminumnya pada saat perut saudara-saudaraku masih dalam keadaan kosong. Ya katakanlah 1 galon atau 1 botol aqua. Intinya setiap pagi itu wajib hukumnya diminum setiap pagi setelah bangun tidur atau dalam keadaan perut masih kosong. Itu yang perlu dicatat. Satu hal yang wajib saudara ketahui, air hujan di malam Jumat itu mampu diserap dengan mudah oleh tubuh. Selain itu, energinya juga akan mengalir serta memenuhi setiap titik cakra utama yang dilewatinya, sehingga akibatnya elemen di dalam tubuh itu akan kembali menjadi seimbang, ya. Nah, itulah manfaat atau khasiat dari air hujan untuk yang pertama. Apakah masih ada lagi Abah? Masih. Khasiat dari air hujan itu sendiri yang kedua adalah dalam dunia spiritual. Urutan yang kedua itu adalah sebagai media penglaris dagangan. Air hujan yang memiliki energi paling besar untuk mendapatkan rezeki adalah air hujan yang turun pertama kali setelah kemarau, ya, atau kemarau panjang. Jadi selama ini kita mengalami kekeringan panas, kemudian hujan yang pertama sekali itu diambil airnya. Karena apa? Air hujan yang seperti ini dipercaya memiliki energi keberkahan dari alam semesta. Energi alam semesta yang sangat dahsyat. Namun jika saudaraku melewatkan air hujan yang pertama tadi setelah musim kemarau, katakanlah di hari pertama begitu kita mendapatkan hujan setelah sekian lama kemarau, bisa diganti dengan malam bulan purnama. Ingat ya, penggantinya hanya bisa dilakukan di saat malam bulan purnama. Kenapa? Air hujan di malam bulan purnama itu memiliki kekuatan dari energi bulan yang akan bisa mendatangkan aura pengasihan yang sangat besar saudaraku. Jadi karena kita akan memerlukan lumayan banyak air hujan untuk mendatangkan energi pengasihan itu untuk di sebuah toko atau warung, swalayan, minimarket, tempat bisnis, perkantoran, dan sebaiknya pakailah ember atau wadah lain yang cukup besar. Bisa ember, bisa galon, ya. Jadi setelah air hujan tadi itu sudah terkumpul, sudah kita kumpulkan, maka wajib juga saudaraku membacakan doa menurut kepercayaan masing-masing. Ya kalau kita sebagai umat muslim meminta langsung kepada Allah SWT itu tentunya, ya.
Berdoa agar dibukakan jalan rezeki seluas-luasnya. Kalau khusus yang muslim, cukup dengan dibacakan Al-Fatihah sebanyak 11 kali saja. Nah, setelah dibacakan Al-Fatihah tadi 11 kali, kemudian berdoa. Kemudian setelah air itu diisi dengan doa, dibagi saudaraku, dibagi menjadi 5 botol. Artinya bisa disiapkan botol aqua yang kecil-kecil, air minum mineral ya. Ini bukan iklan, terserah botolnya botol apa saja. Botol kaca, kemudian tambahkan 3 batang kayu manis di dalam masing-masing botol. Nah, di dalam hal ini, saudara-saudaraku bisa memakai botol bekas sirup air minum mineral yang sudah dihilangkan labelnya, ya, buang mereknya. Nah, kemudian karena tadi botolnya 5, 4 botol tadi itu bisa saudaraku letakkan pada 4 sudut di dalam bangunan toko. Dan ketika meletakkannya, botol itu harus dalam keadaan terbuka. Artinya kalau ada tutupnya dibuang. Nah, karena itu 4. Sedangkan yang kita pakai tadi 5, otomatis sisanya tinggal 1. Nah, sisanya ini gunakan untuk memercik pintu masuk setiap kali saudaraku akan membuka toko. Baik itu di bagian depan, samping maupun belakang. Nah, itu dipahami ya. Jadi sisanya 1 botol itu jangan dibuat boros. Bisa dimasukkan di tas, misalnya kita membuka toko, dicipratkan di pintu toko, baik itu pintu toko yang depan, yang samping maupun yang belakang. Dengan satu keyakinan, keikhlasan, dan berserah diri kepada Allah, maka dengan melakukan ikhtiar seperti ini, maka aura toko atau warung dari saudaraku di sini akan menjadi lebih bersinar, lebih bercahaya. Lalu campuran air hujan dengan kayu manis ini tadi juga akan memiliki energi yang kuat untuk memikat dan mendatangkan banyak pembeli. Bahkan rezeki yang akan diterima itu niscaya akan selalu membawa berkah. Tapi ingat, ada satu hal yang harus saudaraku ingat atau pahami dengan baik, bahwa kekuatan dari air hujan dan kayu manis itu hanya akan bertahan maksimal selama 60 hari saja. Kalau kita sudah tahu kekuatan dari air dan rendaman kayu manis tadi, kekuatannya maksimalnya hanya bisa berlaku 60 hari saja, artinya nanti di hari ke-61 itu kita membuat lagi, artinya lama dibuang, diganti lagi dengan air hujan dan kayu manis yang baru, kemudian selama 60 hari lagi. Ya alhamdulillah, kekuatannya bisa mencapai 2 bulan sekali pakai dosisnya itu. Itu yang kedua, saudaraku. Baiklah kaum muslimin rahimatullah, sahabat jala surga dimanapun saja berada yang dirahmatullah Allah. Kemudian selain itu juga manfaat dari air hujan itu sendiri, sebagaimana itu bisa untuk sebagai media menambah daya tarik dan pesona secara alami. Jadi air hujan yang paling baik penuntukannya dalam hal ini adalah air hujan yang turun pada hari Selasa setelah waktu asar. Nah, ingat ya, hari Selasa setelah waktu asar hingga menjelang sebelum matahari terbenam atau maghrib. Tapi kalau memang sudah ada kesulitan untuk mendapatkannya, maka bisa juga memakai air hujan yang biasanya air hujan yang langsung jatuh dari langit. Tampung saja air hujannya. Bisa menggunakan baskom, ember, dan sebagainya. Atau akan lebih bagus lagi, yang bahan untuk menampung airnya tadi yang terbuat dari kaca atau keramik. Nah, itu akan menjadi lebih baik nilainya untuk mengumpulkan air hujan tersebut agar saudaraku mendapatkan nilai plus atau nilai lebih dari manfaat atau khasiat air hujan itu sendiri. Jadi jika air itu sudah saudara dapatkan, nanti dipindahkan di botol kaca. Terus dibiarkan di luar rumah selama 1 malam.
Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah agar menyerap energi dan aura embun pagi. Itu diletakkan di luar rumah, posisinya tempatnya yang aman. Nah, baru kemudian besok pagi supaya daya magisnya itu lebih kuat, maka nanti saudara-saudaraku bisa menambahkan 7 atau 9 lembar kelopak bunga mawar merah. Ya, ingat ya. 7 kelopak bunga mawar merah ke dalam botol yang sudah berisi air hujan tadi. 7 lembar daun kelopak dari mawar merah itu tadi untuk menarik segala sesuatu yang bersifat cinta kasih. Sedangkan 9 lembar kelopak untuk segala bentuk materi termasuk karir dan pekerjaan. Jadi ada 2 ya. 7 itu lebih untuk menarik segala sesuatu yang bersifat cinta kasih atau pengasihan. Kalau kita menggunakan 9 artinya untuk segala bentuk materi termasuk karir dan pekerjaan. Di situ bedanya. Jika itu sudah dilakukan, nanti simpan ramuan tadi itu di dalam kulkas. Dan gunakan untuk membasuh muka ketika hendak tidur di malam hari. Kombinasi air hujan dan bunga mawar ini memiliki energi yang bisa membangkitkan pesona dan kecantikan alami di dalam diri saudara masing-masing. Dan satu hal perlu diingat, ganti ramuan itu tadi setiap 1 bulan sekali. Kalau sudah 1 bulan, artinya masanya sudah habis dan daya magisnya atau kekuatannya sudah berkurang. Diganti dengan yang baru, membuat ramuan yang baru lagi. Dan manfaat atau khasiat hujan yang berikutnya saudaraku, itu bisa untuk sebagai ikhtiar kita untuk mendapatkan keturunan. Mungkin bisa jadi bagi saudaraku yang saat ini sudah lama menikah namun belum juga dikaruniai anak atau keturunan, dan sudah mencoba dengan usaha ini dan itu, pengobatan medis, karena menurut dokter semuanya normal-normal saja, maka bisa dicoba dengan ikhtiar lewat air hujan ini. Caranya bagaimana? Nah, caranya ajak saudaraku, pasangan, istri atau suami saudaraku itu sendiri untuk hujan-hujanan. Di saat hujan lebat-lebatnya itu boleh siang atau malam. Nah, dan itu harus dilakukan bersama. Dan tangan suami dan istri tidak boleh terlepas. Artinya harus selalu saling menggenggam satu sama lain. Setelah itu dilakukan, kemudian tengadahkan tangan kita seperti kita menampung air melalui kedua belah telapak tangan kita. Itu istri dan suami melakukan yang sama, ya, ditadahin air hujannya tuh taruh di depan kita, pakai tangan kita, kedua-duanya ditelungkupkan begitu supaya air ini masuk atau tertampung di kedua belah tangan kita ini. Nah, jika sudah tertampung, berdoa saudaraku, niatkan dengan kuat. Intinya adalah bahwa melalui air hujan yang saudaraku minum dan atas izin Allah Subhanahu wa taala, saudaraku bisa mendapatkan momongan atau keturunan. Berdoa sesuai dengan kepercayaan dan bahasa masing-masing. Perlu saudara ketahui, air hujan ini bisa mampu menyuburkan manusia yang sejatinya terbuat dari tanah. Bahkan juga keberkahannya akan menghidupkan sel-sel dalam tubuh yang selama ini telah mati dan menghambat proses terjadinya kehamilan. Jadi jika kondisi tubuh saudaraku dan pasangan fit, sehat walafiat, tidak ada masalah apa-apa, ritual atau proses seperti ini bisa dilakukan setiap kali turun hujan. Setiap kali setelah melakukannya, dan usahakan jika kita siang, sore atau pagi harinya melakukan ritual seperti itu, Abagu disarankan malam untuk berhubungan suami istri. Lakukan itu secara istiqomah, secara rutin, penuh dengan keikhlasan, penuh dengan keyakinan, pasrahkan semuanya kepada Allah dan berdoalah kepada Allah. Jadi intinya pada materi kesempatan kali ini, jangan kita menuhankan air hujan.
Jangan kita menuhankan kayu manisnya. Itu semuanya adalah media perantara. Namun begitu, tradisi atau kebiasaan seperti ini sudah dari zaman terdahulu hingga saat ini masih banyak dipercaya dan masih dipakai oleh manusia-manusia yang ada di dunia ini. Jangan dituhankan air hujannya, jangan dituhankan kayu manisnya, tapi tetap menuhankan yang satu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya hanya sebagai media ikhtiar kita untuk menggapainya ridho ilahi. Baiklah kaum muslimin rahimatullah sahabat surga dimanapun saja berada, itulah beberapa manfaat diantaranya. Untuk manfaat dari air hujan itu sendiri bisa untuk penglarisan dagangan, bisa untuk pengasihan, bisa untuk mendapatkan momongan atau keturunan, bisa juga untuk pemagaran gaib, untuk menyembuhkan penyakit baik itu secara medis maupun non medis. Namun satu hal yang perlu Abah Gusli ingatkan, semuanya kembalinya ke diri kita masing-masing. Di sini tidak ada unsur paksaan harus mempercayai itu dan harus melaksanakan itu. Nah, ini ilmu pengetahuan yang Abah Gusli tahu dan memang sampai saat ini faktanya masih banyak digunakan. Namun jika dirasa menurut saudaraku ini tidak melanggar syariat secara Islam, kita tidak bersekutu dengan setan, tidak menduakan Allah, dan tetap berserah diri dan berdoa kepada Allah, kenapa tidak? Jangan sia-siakan kesempatan atau ilmu yang baik itu. Tidak ada paksaan sama sekali, kembalinya Abah Gusli kembalikan ke diri saudaraku masing-masing. Baiklah kaum muslimin rahimatullah sahabat jalan surga dimanapun saja berada di rahmatullah Allah, Abah Gusli rasa cukupkan sampai di sini dulu pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan jika ada salah dalam menyampaikan ucapan atau kata-kata, baik itu sengaja maupun tidak sengaja, mohon dimaafkan dari dan batin. Jangan lupa khususnya untuk saudaraku yang baru bergabung di channel Jalan Surga ini, yang baru menemukan video ini, untuk menekan tombol subscribe, menekan tombol loncengnya, dan membagikan video ini sebanyak-banyaknya ke sosial media manapun. Dan bagi khususnya saat ini sedang memiliki hajat dalam keadaan emergensi atau memang perlu, silahkan nanti bisa menghubungi di nomor WA Abah Gusli yang ada di kolom deskripsi, dengan satu catatan, mohon bersabar kalau belum direspon cepat. Karena apa? Karena begitu banyaknya WA yang masuk dan harus Abah balas satu persatu. Ingat, hanya untuk yang serius saja dan Abah Gusli tidak menerima via call atau telepon. Hanya WA atau chat saja. Nanti insya Allah Abah Gusli balas pada kesempatan di mana tidak ada kesibukan dan ada waktu senggang untuk membalas saudaraku semuanya. Sekian dulu dari Abah Gusli. Tak lupa Abah juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena untuk saudaraku yang telah menyempatkan waktu menyimak video dan audio ini hingga selesai. Semoga ini bisa bermanfaat. Di akhir kata Abah akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.